Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Permisi. Siapa panjenengan ini? Diutus oleh siapa? Ya, kami harus tahu kamu diutus oleh siapa. Siapa yang mengutusmu? Allahu Akbar. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa kau menyerang saya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Siapa yang mengutusmu untuk menghadang kami? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, jika kau tak ingin mengatakan siapa yang telah mengutusmu, maka kau akan menyesalinya. Saya beri kesempatan satu kali lagi. Siapa yang mengutusmu untuk menghadang kami? Baik, kalau kau tetap diam dan tidak mau mengatakannya, maka lihatlah ini, kau akan menyesalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustika Al-Karimah, singkirkanlah makhluk itu. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Sialan. Allahu Akbar. Ternyata engkau, Mbah Darmo. Apa yang kau inginkan dari kami? Dan ternyata kaulah yang mengutus anak buahmu tadi untuk menghadang kami. Begini saja, Mbah Darmo. Kita bicarakan permasalahan ini secara baik-baik. Masuklah ke raga teman kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustika Al-Karimah, masukkanlah makhluk itu ke dalam raga sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mbah Darmo, kita bertemu lagi. Kenapa? Kenapa kau mengutus anak buahmu untuk menghadang kami? Manusia licik. Licik? Ya. Kenapa kau mengatakan kami licik? Saya memberi waktu 3 hari untuk kau menyiapkan 4 ekor sapi. Namun kau telah curang. Kau menggunakan Mustika Al-Karimah untuk membebaskan 2 sahabatmu. Saya tidak paham dengan apa yang kamu katakan, Mbah Darmo. Kau tidak usah berpura-pura. Apa yang kau katakan ini maksudnya? Kau telah menggunakan kekuatan dari Mustika Al-Karimah, sehingga kedua sahabatmu bisa lepas dari cengkramanku. Sebelumnya mohon maaf, Mbah Darmo. Saya tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Justru, Mbah Darmo, kedatangan kami ke sini memang ingin bertemu dengan panjenengan. Namun kedatangan kami ingin bertemu dengan panjenengan karena ingin bernegosiasi tentang permintaan panjenengan 4 ekor sapi itu. Tidak usah mengelak. Dan kau datang ke sini hanya berpura-pura. Berpura-pura untuk bernegosiasi. Padahal kau sudah mengetahui semua. Dan kau telah membebaskan kedua sahabatmu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang kamu katakan, Mbah Darmo. Sudahlah, tidak usah berpura-pura. Lalu sekarang
apa yang panjenengan inginkan. Saya akui, saya kalah dan tidak akan pernah bisa melawan kekuatan dari Mustika Al-Karima. Sehingga kau berbuat curang, berbuat licik, sehingga kau mengabaikan perjanjian kita. Mohon maaf Mbah Darmo, jika memang benar kedua teman saya Slamet dan Trimok berhasil dibebaskan oleh kekuatan Mustika Al-Karimah, kami berani bersumpah itu bukan kami yang melakukannya. Tetapi alhamdulillah jika memang kedua sahabat saya sudah terlepas dari panjenengan. Namun jika panjenengan mengatakan kami licik, kami tidak terima. Karena apa? Karena kami tidak licik, kami tidak curang. Bahkan kami tidak ingin mengingkari janji. Karena kami datang ke sini benar-benar bertujuan untuk bernegosiasi dengan panjenengan. Bahwa kami tidak sanggup menyiapkan 4 ekor sapi. Namun jika memang benar kedua sahabat saya sudah terlepas, ya alhamdulillah, dan berarti tidak perlu lagi ada negosiasi di sini. Ya. Manusia memang selalu seperti ini. Tidak pernah ada manusia yang benar-benar jujur dan bersih. Saya tidak tahu apa yang kamu maksud. Sekarang begini saja. Apa yang kau inginkan dari kami? Apa maumu? Katakan sekarang. Kita selesaikan sekarang agar tidak ada lagi masalah-masalah baru di kemudian hari. Saya pastikan di kemudian hari akan tumbuh pengganti diriku untuk membuat permasalahan yang sama seperti diriku. Mohon maaf Mbah Darmo, tidak perlu kau katakan, kami sudah tahu. Kami setiap hari memang berhadapan dengan permasalahan-permasalahan seperti ini. Dan kami akui bahwa kami memang sering mengalami kekalahan, kami juga sering mengalami kemenangan, tetapi bukan itu tujuan kami. Tujuan kami ya untuk membersihkan kesoliman-kesoliman seperti yang panjenengan lakukan ini. Panjenengan sudah mengakui bahwa tidak akan mungkin berani melawan kami atau melawan Mustika Al-Karimah. Mungkin saya ingin tahu beberapa hal dari panjenengan. Katakan sejujur-jujurnya, kenapa kau mengatakan tidak berani melawan Mustika Al-Karimah? Apakah kau tahu tentang Mustika Al-Karimah? Bukan hanya tahu asal usul dari Mustika Al-Karimah pun saya sangat mengetahuinya. Siapa saja golongan-golongan hitam yang mencoba untuk melawan kekuatan dari Mustika Al-Karimah akan sangat percuma ketika mereka mengeluarkan kekuatan untuk melawan Mustika Al-Karimah. Mungkin seketika itu akan menjadi debu dalam sekejap mata. Kamu, mohon maaf Mbah Darmo, kamu bodoh sekali. Kamu terpancing oleh pertanyaanku. Saya bertanya seperti itu dan kau menjawab dengan jawaban yang seolah-olah jawabanmu itu ya menganggap dirimu sangat bodoh. Kau sudah mengetahui. Kau yang mengatakan tadi, percuma saja golongan hitam mencoba melawan Mustika Al-Karimah. Bahkan mungkin akan hancur menjadi debu. Kenapa kau sudah tahu, Mbah Darmo, tapi kau masih melakukannya? Ingat Mbah Kenapa? Darmo itu. Saya melakukannya karena sudah mendapatkan kedua sahabatku. Jika mungkin saya tidak mendapatkan kedua sahabatmu, saya tidak akan berani berurusan denganmu. Oh, jadi kau tidak berpikir bahwasanya Mustika Al-Karimah juga akan bisa membebaskan mereka berdua. Panjenengan sudah tahu kelebihan dari Mustika Al-Karimah.
Mungkin jika panjenengan mau mengakui, panjenengan juga akan mengatakan detik ini juga Mustikal Karimah bisa menghancurkan panjenengan. Iya atau tidak? Benar. Sekarang saya ingin selesaikan masalah ini di sini. Desa Kali Kembang, tolong lepaskan kutukan yang panjenengan berikan kepada desa itu. Saya ingin desa itu bersih, tidak ada lagi ada masalah-masalah di situ. Iya. Bukankah kutukanku sudah kau lepaskan? Iya, tetapi saya takut anak buahmu atau anak keturunanmu yang makamnya masih ada di sana, atau panjenengan yang masih tidak terima karena barang-barang atau benda-benda panjenengan yang masih dibawa oleh para manusia yang ada di sana. Saya takut panjenengan berbuat onar lagi di sana. Saya ingin selesaikan malam hari ini juga. Apakah kau ikhlas meninggalkan desa Kali Kembang? Saya akan berjanji mendoakan panjenengan agar tenang di sana, di tempat yang baru. Apakah saya harus mengikhlaskan perbuatan-perbuatan dari warga desa Kali Kembang Harus. yang telah mengambil benda-benda milikku dan mungkin tidak akan pernah bisa mengembalikan semuanya? Ya, saya harap kau mengikhlaskannya agar kau juga tenang di alam sana. Iya. Kami berjanji akan mendoakanmu. Dan insya Allah jika memang benar malam hari ini selesai permasalahannya, kami akan dalam waktu dekat akan mendatangi makamu. Kami akan berdoa di sana untuk mendoakan panjenengan beserta anak keturunan panjenengan. Benarkah apa yang kau katakan itu? Benar, insya Allah. Doakanku. Iya, Doakan anak keturunanku. iya. Iya. Meskipun perbuatanmu seperti ini, tapi saya yakin perbuatanmu ini masih bisa dimaafkan. Iya. Dan minta ampunlah kepada Allah, insya Allah kau akan bisa diampuni dan bisa diterima di sisinya. Kami akan membantu doa agar panjenengan bisa melewati itu semua. Baiklah. Jika kau benar-benar ingin membantuku, membantu mendoakanku dan keluargaku, saya akan mengikhlaskan perbuatan dan apa yang telah mereka ambil. Tapi saya ingin kau mengatakan malam hari ini juga. Katakanlah bahwa kau berjanji tidak akan mengganggu desa Kali Kembang lagi selamanya. Baik, saya akan berjanji tidak akan pernah menginjakan kaki di desa Kali Kembang. Bahkan anak keturunanku tidak akan pernah akan membalas dendam. Baiklah, saya akan ingat ucapanmu, dan jika kau melanggarnya maka kau akan tahu akibatnya. Karena sejatinya Mustikal Karimah telah menyaksikan ucapanmu. Jadi saya yakini jika kau melanggar janjimu, Mustikal Karimah ini akan menghancurkanmu. Baik. Silakan pergi, insya Allah kita akan mendatangi makamu yang baru nanti. Baiklah. Bor. Kamu Bor mana? Ini macam tuh. Power Bisa. di asap. Jadi teman-teman ya, kami agak sedikit bingung ya. Karena begini Mas Toble, ini yang lain sudah mendengar bahwa Mbah Darmo itu datang ke sini karena tidak terima. Mbah Darmo menganggap kita ini sudah melakukan kecurangan karena membebaskan Trimok dan Slamet dengan kekuatan Mustikal Karimah. Nah, sedangkan kami sendiri datang ke sini kan bertujuan ingin bernegosiasi dengan Mbah Darmo bahwa kami tidak sanggup untuk menyiapkan 4 ekor sapi. Dan kami berharap ada cara lain. Tetapi alhamdulillah sampai ke sini Mbah Darmo malah datang mengatakan kedua teman kami sudah bebas dengan kekuatan Mustikal Karimah. Bahkan yang alhamdulillah sekali bahwa Mbah Darmo tadi sudah memutus permasalahan yang ada di desa Kali Kembang. Dan mungkin itu semua sudah selesai.
Tapi saya sudah berjanji kepada Mbah Darmo bahwa nanti kita akan mendoakan beliau ya, Mas Iya. Amin. Kita akan mendoakan beliau dan kita juga insya Allah akan berziarah ke makamnya yang baru itu untuk mendoakannya. Di luar itu berarti kita harus mencari Slamet dan Trimok, kira-kira dia ada di mana. Katanya sudah dibebaskan, ya kita harus mencarinya. Ya mungkin itu saja dulu. Nanti kita lanjut lagi kalau seumpamanya kita bertemu dengan Caplang siapa? Ki Slamet Trimok dan dan Ki Slamet. Sudah kita cari mereka berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, itu Ki Slamet sama Trimok. Itu Ki Slamet. Coba Bang Mandar sana di. Tidak kayak orang itu. Hah? Iya, Mbak. Bener deh. Masya Allah. Ini kalian dari mana? Alhamdulillah ketemu lagi. Masuk deh. Masuk. Mas Saplang. Terus duduk dulu ya Mbak Pok. Iya. Ya, duduk sini. Kasih air. Ini bagaimana ceritanya kok panjenengan bisa pada jalan seperti ini? Iya, terima kasih Pak Mas. Iya Mbah. Dan ini saya yakin tadi bener Bang Oso ya sama teman, soalnya ada senter ada apa kan. Ya saya minum dulu ya Mbah ya. Iya, silahkan. Alhamdulillah ketemu lagi. Oh, telurnya. Ini mau buat persender, kok banyak buat telurnya. Untung di itu pesantren dulu. Jadi bagaimana Selamat? Jadi tadi jenengan pas teriak-teriak manggil kami itu karena melihat sender ya? Iya, betul Mbah. Dan kami yakin ya Mas ya. Iya. Ini pasti Bang Oso sama tim gitu kan. Ya alhamdulillah ternyata betul. Dan mohon maaf ini kami mau cerita. Cerita apa kita Mas? Tentang Mbah Darmo. Mbah Darmo bukan. Ini cerita tentang keajaiban. Keajaiban ini Semut. belum Itu pernah kami di alami. ini dulu. Iya benar. Bahkan ini sangat luar biasa sekali. Ini bikin orang ini apa namanya? Penasaran ini. Penasaran. Tapi ini betul. Kalau nggak percaya silakan tanya Bang Trimo. Kalau ucapan saya tidak bisa dipercaya misalkan, ya ada penguat untuk, soalnya kami menjadi saksi sih, dan barangnya masih ada kan Mas? Masih ini. Iya. Ya coba ceritakan dari awal. Ya begini kan Mbah, kami kan kondisi itu kan gelap gulita ya Mas ya. Itu Musikal Karimah. Mbah, Sama kan dulu? coba. Ini lihat. Sama nggak Begitu. yang itu pada kalian pegang? Iya ya, subhanallah sama Mas. Ya ini alhamdulillah atas itu. Mana War? Coba Musikal Karimah ini. Sama kan? War tolong anterin War. Kami. Begini mungkin ceritakan ceritakan dulu bagaimana kejadiannya. Masalahnya begini, kalau jenengan memegang Musikal Karimah, kemungkinan besar tidak mungkin akan dibawa oleh Mbah Darmo. Ya, jadi ceritanya bagaimana? Ya memang awalnya kan kita memang tidak memegang sama sekali Musikal Karimah. Di saat kami menyelamatkan Bang Mandor ya, ketika itu kan, nah, kebetulan ketemu sama Sinta itu. Nah, saya pikir Sinta beneran ya. Ternyata ketika pas disinari oleh Musikal Karimah itu bukan Sinta. Subhanallah, atas izin Allah.
memang ketika kami dibawa oleh Sinta itu di situ kan gelap gulita mas, Mbak Wongso, gelap banget pokoknya. Kami dihantam, dibawa ke sana kemari, pokoknya ingin dijadikan tawanan sama Sinta dan pengikutnya itu. Ternyata bukan Sinta, itu makhluk jahanam itu. Nah, alhamdulillah atas izin Allah, Mustikal Karima ini bersinar mengelilingi kami. Bahkan si makhluk-makhluk itu pada ketakutan, pada merasa panas, terus ada salah satu yang terbakar apa ya? Nah, terus yang lain pada pergi kan. Nah, alhamdulillah mengelilingi kami terus. Bahkan sampai kami kan di saat itu seperti terluka ya mas ya? Terluka parah. Ya. Jadi bola apa ibaratnya mustika ini kan datang itu dengan sinar yang sangat terang. Betul. Nah, tiba-tiba mustika Al-Karimah ini apa ibarat mewujudkan wujudnya, Berubah menjadi yang sosok. wajahnya itu sangat ganteng, Subhanallah. sangat bersih, dan badannya itu bersinar terang. Berarti Sekujur begini, tubuh bersinar. si Mustikal Karima ini datang dengan cahaya. Ya, Kalian meyakini itu Mustikal Karima? ya. Ya memang awalnya bukan, karena kami tidak membawa sih. Enggak, maksudnya ketika sinar itu datang, kalian meyakini itu Mustikal Karima? Iya, Ya, saat betul. mustika ini sudah dekat, Ya. kan kelihatan gitu. Kelihatan bentuknya Mustikal Bentuknya, Karima. ya. Terus tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok. Yang sangat Sosok, ganteng, Mas. betul. Bisa digambarkan sosoknya seperti apa maksudnya? Ya untuk sekujur tubuhnya bersinar ya. Iya, percaya. Hanya muka subhanallah, la haula wala. Betul-betul sangat tampan, subhanallah. Bahasa wong Jawa ganteng. Iya. Ini saya potong dulu. Mas Dobra kemarin mimpi katanya Mustikal Karimah didampingi oleh sosok yang sangat tampan dan rupawan. Sama atau enggak dengan ceritanya di Slamet ini? Benar sekali. Monggo teruskan dulu. Nanti biar kami kaitkan. Iya. Oh, Terus setelah itu bagaimana? Setelah berubah menjadi sosok yang sangat ganteng, rupawan, terus apa lagi yang terjadi? ya seperti mengelilingi kami berdua. Terus membawa Dari atas ya, dari atas kepala kami. Kami sadar, betul-betul sadar kondisi dalam sadar itu mengelilingi sekujur tubuh kami, terus seketika berubah menjadi batu. Terus yang terjadi apa lagi? jadi kan kita itu terluka parah, Mas. Ah, Nah, di saat mewujudkan wujudnya itu, lalu dia berubah lagi menjadi bola. Ibaratnya ini kan. Nah, terus membawa kita pergi ke suatu tempat yang kita nggak tahu. Lalu Mustika Al-Karimah ini mengelilingi kita, terbang, benar-benar terbang di atas kita, yang sangat terluka parah. Seperti Kita itu mengobati. sembuh. lalu akhirnya Mustikal Karimah itu benar-benar mewujudkan sebagai Mustikal Karimah. Iya. Betul. Langsung jatuh bluk Di depan. Kayak film ya. Iya. Kalau diceritakan mungkin kita berhayal, kita omong kosong mungkin, tapi kami berdua yang Kita yang ngalamin. ngerasain gitu. Kalau saya mendengarkan ceritanya saja sih, terus terang saja, walaupun saya ya hal-hal semacam ini pernah mengalami, kadang-kadang kurang percaya. Tapi saya kali ini percaya dengan cerita panjenengan berdua, karena ya Mustikal Karimah ini yang menjadi bukti. Karena kalian berdua kan hilang tidak membawa Mustikal Karimah, dan setelah kembali membawa Mustikal Karimah. Lagian kalau panjenengan berdua membawa Mustikal Karimah, insya Allah tidak mungkin akan terjadi kalian sampai hilang. Ya, betul. Soalnya ya kami juga sering ngobrol ya. Ketika itu kan, coba kalau ada Mustika Al-Karimah kita pegang salah satu, mungkin bisa mendeteksi secara betul-betul untuk si sosok yang cinta itu ya. Soalnya kan sosok Sinta itu tidak ada aura negatifnya, Betul. sangat netral gitu loh. Ini saya juga merasakan kayak ada energi yang sangat positif. Apakah ini energi dari sosok tersebut atau sosok lain?
Berarti itu ya, setelah panjenengan berdua sembuh, terus sosok itu langsung berubah menjadi satu atau Mustikal Karimah, lalu kalian sadar, akhirnya kalian ingin mencoba pulang. Iya. Dan alhamdulillah bertemu kami di sini. Ya, sebenarnya sih ini tidak jauh lagi sudah sampai. Ya masih terdengar suara-suara ini juga, itu musik-musik. Cuman kalau teringat cerita panjenengan berdua ini, ya pastinya orang-orang awam tidak percaya, karena ya ceritanya kan seperti benar-benar seperti film. Tetapi sebenarnya banyak sih dari beberapa subscriber kita yang sudah memahar mustika atau pusaka sebelum Al-Karimah. Contohnya dari Paku Bumi, Tusuk Konde, itu juga banyak sekali yang bercerita bahwasanya ya seperti itu, kayak film ya, didatangi oleh sosok yang berjubah putih, ada yang didatangi sosok bercahaya. Ya pokoknya berbagai macam cerita yang saya dapatkan dari orang-orang yang telah memiliki pusaka kayak Tusuk Konde, Paku Bumi. Dan kalau yang ini saya belum mendapat cerita apa-apa dari orang-orang yang sudah memahari, karena malah ini yang saya dapatkan cerita dari panjenengan berdua dulu. Iya, ya alhamdulillah ya, kita bicara padanya ya Mas. Yang alami ya itu seperti itu. Ya, mungkin kalau di secara ini kan nggak masuk akal ya, tapi memang ini ya sudah menjadi kuasa Allah, bahkan yang mungkin lantaran Mustika Al-Karimah ini yang bisa menolong kamu. Ya alhamdulillah, berarti ini bentuk benar-benar kuasa Allah melalui perantara Mustika Al-Karimah. Mungkin karena kalian berdua ikut berjuang mendapatkan Mustika Al-Karimah, sehingga tanpa kita suruh atau tanpa kita melakukannya, ternyata Mustika Al-Karimah ini langsung menyelamatkan panjenengan berdua. Ini benar-benar tidak masuk akal, tetapi ini benar-benar. Bah, tunggu bah. Masya Allah. Itu yang masukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang coba saya pegang. Allahu Akbar. Ada apa yang? Oh nggih yang monggo. Kalian pada diam saja. Iya. Ini diambil goblok. Iya, sabar yang. Ini kamu ke sana. Ini ditata dulu. Iya, sini yang. Duduk sana depan. Ayo, duduk. Pada duduk. Mas, ayo. Nur. Rokoknya nggak sekalian yang. Mana rokoknya? Oh ya ini yang. Apa itu yang bunyi? Itu HP-nya Inu saya yang. Udah yang. Nanti dulu, ini udah pas belum ini pataknya ini. Udah. Ini patak siapa ini? Oh iya itu Bang Mandor itu yang. Bang Mandor geser ke kanan lagi kiri terus yang. Sudah yang. Tadi kalian cerita apa? Selamat Trimok. Yang sebelumnya saya ucapkan terima kasih panjenengan sampun rawuh sudah hadir di tengah-tengah perjalanan kami ini. Yang kami alami setelah kami hilang ya Bang Trimok ya. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah kami
mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Mustika Al-Karimah. Dengan lantaran Mustika Al-Karimah, alhamdulillah kami bisa terbebas dari jeratan yang menyerupai Mbak Sinta. Begitu, Eyang. Yang kamu ceritakan tadi itu, Oh iya, katanya kamu ditolong sama sosok yang ganteng. oh iya. Sama saya ganteng mana? Mohon maaf, Eyang. Ngomong. Mohon maaf yang tidak mengurangi rasa hormat saya ke panjenengan, lebih gantengan yang di Mustika Al-Karimah yang. Mohon maaf, aduh, astagfirullahaladzim. Balik ke sini sepatunya itu. Salah jadinya. Katanya suruh jawab jujur. Mohon maaf yang. Tapi benar yang kau ceritakan itu. Oh iya. Benar bahwasanya yang menyelamatkanmu itu adalah Mustika Al-Karimah. Tapi ingat, Mustika Al-Karimah bisa menyelamatkan kalian berdua. Ya karena tentunya atas izin Allah SWT. Nah itu dia yang harus kalian ingat. Jangan sampai orang-orang yang mendengar ceritamu itu nanti berharap seperti itu. Misalkan sedang terkena musibah, berharap mudah-mudahan Mustika Al-Karimah ini bisa menolongku. Itu jangan sampai seperti itu. Tetapi buatlah orang-orang yang mendengar ceritamu itu ingat bahwasanya Mustika Al-Karimah bisa menolong kalian itu. Ya karena atas izin Allah. Dan mungkin karena kalian berdua selalu ingat kepada Allah. Sering berdoa minta perlindungan. Sehingga ketika kalian mendapatkan musibah, kalian segera tertolong. Jadi seperti itu. Ini saya akan memberikan wejangan kepada kalian dan kepada anak cucu-cucuku semua ini yang nonton. Jadi kalian harus ingat ini cucu-cucuku. Sing sapa nyekel Mustika Al-Karimah kudu eling lan waspada. Artinya barang siapa yang memegang Mustika Al-Karimah harus ingat dan waspada. Pemiliknya harus menjaga niat, tidak sombong, dan menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Lalu Mustika Al-Karimah iki dudu kanggo kekuatan dir, nanging kanggo ngandelke Gusti Allah. Artinya mustika ini bukan untuk kekuatan diri, tetapi untuk bersandar kepada Allah. Jangan bergantung kepada benda, tetapi pada ridho ilahi. Nabi Daud iso nunduke wesi, nanging atine tansah lembut marang umat. Nabi Daud bisa melunakkan besi. Mungkin kalian sudah sering mendengar itu. Tetapi hatinya tetap lembut kepada umat. Karena kekuatan sejati adalah pengendalian diri dan welas asih. Jangan menjadikan mustika sebagai tujuan. Pusaka itu ya hanyalah perantara, bukan sumber kekuatan hakiki. Lalu hindarilah kesyirikan, karena dalam Islam benda tidak memiliki kekuatan sendiri kecuali dengan izin Allah. Amalkan sifat Nabi Daud, rajin beribadah, termasuk membaca Zabur, adil dan rendah hati. Doa dan ibadah itu harus selalu diucapkan oleh para pemilik Mustika Al-Karimah. Jadi seperti itu. Karena apa? Mustika Al-Karimah adalah pengingat akan karunia Allah kepada hambanya yang soleh.
Ojo ngoyo karo mustika, nanging ngoyo karo iman lan ikhlas. Jangan memaksakan diri dengan mustika, tetapi berjuanglah dengan iman dan keikhlasan. Seperti itu, cucu-cucuku. Sungguh beruntunglah bagi para manusia yang telah memiliki mustika Al-Karimah ini. Karena apa? Ini bisa diartikan sebagai yang pertama, keberkahan ilmu dan ketakwaan. Karena mustika bukan sekedar benda, tetapi itu bukti kedekatan dengan Allah. Asalkan kita selalu ingat ketika kita memegang mustika Al-Karimah, ingat Allah. Ingat, kita sudah mengeluarkan uang untuk memahar mustika Al-Karimah. Jangan disia-siakan, ingatlah Gusti Allah. Seperti itu, selamat. Lalu berikutnya, kemampuan untuk memberi manfaat kepada sesama. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir sering menolong orang dengan karomahnya. Kamu pernah dengar apa tidak, Dobleh, tentang itu? Ya, yang saya pernah mendengar. Masih ingat? Untuk menjelaskan, Ya lupa gitu. Tidak apa-apa. Kenapa pada diam? Barangkali yang mau minum dulu apa bagaimana? Ya enggak, saya berpikir dulu mau ngomong apa lagi nih. Ngomong itu ya harus daging. Jangan asal ngomong. boleh rokok, Mbah? Boleh. Ini kayaknya si Yoga ini haus ini. Begini, sambil dengarkan ya. Cucu-cucuku semua ini. Ubahlah sesuatu yang dibenci nafsumu, niscaya Allah akan memberimu apa yang kau sukai. Jangan sibuk mengejar karomah, tetapi sibukkan diri dengan istiqomah. Satu suapan makanan untuk orang lapar lebih baik dari membangun 1000 masjid. Tuh, diingat-ingat. Bawor. Ya. Mustika Al-Karimah itu bisa dimaknai sebagai amal soleh, kedermawaan. Salah ngomong saya. Kedermawanan dan ketulusan hati yang lebih berharga daripada benda keramat. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengatakan kepada kami bahwa beruntunglah manusia yang memiliki mustika Al-Karimah. Kalian tahu siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau sampai mengatakan atau mengucapkan seperti itu. Berarti sebegitu luar biasanya mustika Al-Karimah ini. Jadi jangan sampai kalian sia-siakan atau salah gunakan. Mungkin beliau mengatakan beruntunglah manusia yang memiliki mustika Al-Karimah. Ini menandai bahwa makna terdalamnya adalah mustika Al-Karimah sebagai tanda ridho Allah. Hanya mereka yang dekat dengannya yang diberi keistimewaan. Bukan untuk kesombongan. Seperti kisah beliau yang suhud meski memiliki karomah yang besar. Dan digunakan untuk kebaikan sebagaimana beliau selalu menolong orang lain
dengan karomahnya. Mustika Al-Karimah mungkin bukan benda fisik, melainkan keberkahan hidup, karomah dan ketulusan hati yang dimiliki oleh para wali seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengajarkan bahwa keberuntungan sejati adalah ketika seseorang bisa menjadi cahaya bagi sesama, bukan sekedar memiliki mustika Al-Karimah, tetapi siapapun yang memiliki mustika Al-Karimah diharapkan bisa menjadi cahaya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi seperti itu. Barang siapa diberi karunia oleh Allah, maka itu adalah ujian apakah ia bersyukur atau justru menyombongkannya. Contohnya tadi nih, Slamet sama Trimok. Mungkin ini si Yoga, Dobleh, Bawor, Caplang, dan si Amin tidak merasakan apa yang kalian rasakan, tidak melihat apa yang kalian lihat. Lalu nanti kalian berdua sombong ini sama si Dobleh, lah kamu belum pernah melihatnya secara langsung, saya sudah pernah. Nah itu tidak boleh seperti itu. Lalu ini yang terakhir, kalian ini kan orang sini, tapi saya lihat kalian selalu sibuk berziarah ke para makam wali, tapi kalian sepertinya saya lihat tidak pernah berziarah ke makam-makam yang ada di sekitar kalian. Jadi saya harap kalian berziarahlah ke makam Mbah Suta Menggala. Temui juru kuncinya, karena saya merasa makam Mbah Suta Menggala ini membutuhkan bantuan. Kalian membantu yang jauh-jauh, tetapi yang dekat jangan dilupakan. Kalian mungkin nanti akan tahu siapa itu Mbah Suta Menggala. Beliau adalah tokoh tua yang penuh dengan kearifan. Beliau adalah leluhur sesepuh atau wali lokal yang memiliki pengaruh spiritual di daerah kalian lahir ini. Dulu banyak sekali orang-orang yang berziarah ke makam Mbah Suta Menggala. Namun akhir-akhir ini memang sangatlah jarang. Mungkin karena keadaannya atau kondisinya yang membuat orang-orang tidak yakin untuk berziarah ke makam Mbah Suta Menggala. Jadi datanglah ke sana, temuilah juru kuncinya, tanyakan apa yang dibutuhkan di sana. Tanyakan siapa Mbah Suta Menggala. Bantulah makam Mbah Suta Menggala agar banyak lagi yang berziarah ke sana. Dengar apa tidak? Kapan kalian mau ke sana? Secepatnya, ya. Ya, kalian ini kan saya anggap masalahnya sudah selesai. Jadi kalau bisa langsung besok kalian datangi makam Mbah Suta Menggala, tanyakan juru kuncinya siapa. Lalu tanyakan lagi siapa Mbah Suta Menggala. Pada intinya apa yang mereka butuhkan, bantulah. Karena ini adalah ujian kepekaan sosial dan kedermawanan kalian. Ingat itu, kalian sudah membantu ratusan masjid di luar daerah kalian dan di dalam daerah kalian. Tetapi kalian lupa ini satu, kalian tidak pernah berziarah ke makam Mbah Suta Menggala. Jadi datangilah, dan cucu-cucuku ini semua yang nonton barangkali tergerak hatinya bisa ikut membantu dengan uang kalian. Jangan pelit-pelit.
bantu nih orang-orang yang membutuhkan, dan makam Mbah Suta Menggala insya Allah akan menjadi berkah untuk kalian semua. Ya sudah, kalau begitu, kalau kalian sudah jelas, maka saya akan segera pergi. Kalian antuk begitu, bagaimana maksudnya? Paham ya. Paham. Antuk ngantuk nanti. Terima kasih kami ucapkan panjenengan sampun hadir sayang. Ya sudah, kalau begitu saya pamit. Ingat. Apa? Ziarah. Ya sudah, kalau begitu. Satu hal lagi itu. Yang menolong kamu sama Trimok itu sosok pangeran, sosok penjaga Mustikal Karimah. Dia akan selalu mendampingi Mustikal Karimah kemanapun. Kalian tidak nanya, goblok kabeh. Saya mau nanya yang. Alah, nanya. Boleh nggak yang? Nanya apa? Apakah Mustikal Karimah yang menolong Ki Slamet dan Bang Trimok itu saja yang mungkin bisa seperti itu dan yang lainnya tidak bisa yang? Ini dulu, berarti ini saya harus merokok lagi. Monggo ya. Jadi, Tobleh, tentu saja tidak. Semua Mustikal Karimah akan didampingi oleh pangeran tersebut. Saya tidak akan menunjukkan namanya siapa, karena mungkin nanti ada beberapa orang yang akan mengetahuinya sendiri. Dan tentunya namanya juga sepertinya akan berbeda-beda. Yang jelas, yang harus kalian ingat ini, cucu-cucuku semua, yang sudah memiliki Mustikal Karimah, ingat, ada pangeran yang selalu mendampingi Mustikal Karimah kemanapun kalian pergi. Kemanapun kalian membawa Mustikal Karimah pergi. Mau dibawa naik pesawat terbang, pangeran itu ikut. Mau dibawa menyeberang ke lautan, pangeran itu tetap ikut. Dan akan selalu membantu pemiliknya dalam hal-hal yang memang layak untuk dibantu. Namun ya jangan berharap masalah sepele-sepele mengandalkan Mustikal Karimah. Karena Mustikal Karimah akan membantu pemiliknya kapan saja jika memang layak untuk dibantu. Jadi bukan hanya mustika yang tadi dibawa oleh Trimok sama Slamet saja, tapi semua Mustikal Karimah. Sudah jelas, Tobleh? Alhamdulillah sudah yang. Ada lagi apa tidak ini yang mau ditanyakan? Yang lain mungkin Cukup yang. Sama itu, tadi saya dengar ini sebelum kalian bertemu dengan mereka, itu ada perempuan dari Jawa Timur. Kalau tidak salah itu namanya Siti Aisyah. Itu minta bantuan sama si Yoga itu. Nanti dibantu. Ya? Ya sudah, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ini. Oh, masih ada, Mas. Gimana tadi Mas Abeh? Iya tadi yang Basuki datang dan memberikan wejangan-wejangan ya, dan menjelaskan tentang apa tadi? Tentang Mustikal Karimah. Iya, menjelaskan tentang Mustikal Karimah yang berada di tangan Ki Slamet dan Bang Trimok tadi. Bukan hanya itu saja yang memiliki
penjaga seperti pangeran, namun semua mustika Al-Karimah juga memiliki penjaga seperti itu. Penjaganya itu yang diceritakan oleh Ki Slamet tadi itu. Ya, Benar. betul, Mbak. Yang rupawan itu malah saya dilempar sepatu sama yang Basuki tadi ya. Iya. Kan suruh jawab jujur, Mbah. Gantengan siapa gitu kan ya. Saya Yang Basuki apa sosok itu gitu ya. betul. Saya jawab jujur ya, malah dilempar sepatu. Aduh. Terus ada pesan-pesan apa lagi yang penting? Itu kita disuruh Iya. berziarah Iya. Ke yang Suta Menggala. Suta Menggala. Tempat tempat tinggal kita ya. Iya. Yang enggak jauh-jauh, Pak. tempat leluhur Kalau itu sih saya tahu. Ya kita sering lewatin kok. Iya, kita datangi tempat itu dan kita berikan yang dibutuhkan di sana. Berarti kita disuruh untuk berziarah ke makam Mbah Suta Menggala. Yang Benar. Suta Menggala. Kenapa sih? Dari apa yang dikatakan oleh Eyang Basuki, berarti di sana membutuhkan bantuan. Iya, bantuan dana kemungkinan seperti itu. Berarti kita disuruh ke sana begitu. Iya. Ya memang saya juga tahu bahwa makam Mbah Suta Menggala itu ya ibaratnya makam tertua di kecamatan kita. Iya. Saya terakhir ke sana itu kalau tidak salah awal-awal saya merintis YouTube. Malah pada saat itu ya saya sempat masuk ke dalam penembahannya. Saya sempat kirim doa di sana. Namun sampai sekarang memang saya sering lewat tapi tidak pernah mampir. Ya mungkin ini peringatan dari Eyang Basuki bahwasanya ya tidak ada salahnya kita juga berziarah ke makam-makam terdekat kita. Ya siapa tahu beliau juga bisa membantu kemakmuran atau kesejahteraan di desa kita. Amin. Yaitu kan kalau dalam ilmu spiritual. Tapi kalau orang-orang sekarang kalau kita mengatakan seperti itu ya banyak yang mengatakan musyrik. Tapi itu sih penilaian masing-masing, tidak masalah. Yang penting kita tidak merugikan orang lain dan insya Allah kita akan segera mendatangi makam tersebut. Kalau memang di sana membutuhkan sesuatu ya, dan kalau kita bisa membantu, tentunya kita akan bantu. Ya udah, mungkin ada lagi atau tidak? Satu lagi itu Mbah. Katanya yang ini nelpon ke jenengan tadi itu Mbah, yang dari Jawa Timur. Hah? Bu yang namanya tadi disebut sama yang siapa Mas Mbah? Siti Siti Aisyah kalau tidak salah. Kalau salah ya? Yang tadi nelpon itu pas saya lagi ngopi. Iya, suruh dibantuin Mbah. Aduh. Ya, insya Allah lah. Ya udah, mungkin itu saja. Ya udah, mungkin teman-teman ya alhamdulillah pada malam hari ini semua masalah yang kita alami sudah selesai. Misi kita mencari atau menyelamatkan mustika Al-Karimah untuk menyelamatkan jutaan umat manusia sudah selesai. Cobaan-cobaan yang datang menimpa kami dari belum menemukan mustika Al-Karimah sampai sudah menemukan mustika Al-Karimah itu pun sudah kami selesaikan dengan baik. Kutukan di Desa Kalikembang juga sudah alhamdulillah selesai. Berarti kalau memang besok kita mau berziarah ke makam Mbah Suta Menggala, sekalian kita berziarah ke makam Mbah Darmo. Karena makam Mbah Darmo tadi saya sudah berjanji akan datang ke sana untuk mendoakan beliau. Jadi mungkin seperti itu saja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang menanyakan mustika Al-Karimahnya masih ada atau tidak, alhamdulillah masih. Cuman saya lupa tinggal berapa, kalau tidak salah tinggal 3 atau 5, saya lupa. Itu pun termasuk yang kita bawa-bawa ke sini ya. Ya, jadi kalau teman-teman yang masih berminat ya silahkan saja hubungi nomor yang ada di video ini. Maharnya berapa? 3 juta. Jadi seperti itu. Uangnya untuk apa? Untuk membantu sesama. Apa masih kurang detail lagi? Ya saya nanti kepanjangan menjelaskannya. Yang jelas untuk membantu masjid, untuk membantu fakir miskin, membantu ya intinya orang-orang yang membutuhkan. Kita juga sebenarnya butuh, tapi ya alhamdulillah kita sudah tercukupi.
Ya sudah, kalau begitu apabila ada salah kata, perilaku ataupun perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Apa War? Ya salam. Ulangi War, ya salamnya War. Oke Om. Ya salam. Ya salam. Oh ya, ini itu War apa? Sebenarnya ini malam apa namanya? Agustusan apa? Nah ini mungkin ada yang mewakili ini ngomong selamat hari apa? Merdeka. Ya mungkin selamat boleh. Yang tua itu depan. Iya. Ada 3 orang nih, 4. Yang di depan lah ngomong ini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa merasakan suatu anugerah, suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Perjuangan dari para pahlawan yang telah rela berkorban jiwa raganya untuk Indonesia Raya ini. Alhamdulillah kita wajib bersyukur dan tidak ada salahnya kita mengirimkan hadiah umul kitab, yaitu surat Fatihah buat beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mudah-mudahan segala amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diampuni segala dosa-dosanya dan dimasukkan ke surganya Allah. Amin. 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 Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Dan mudah-mudahan kita sebagai penerus generasi perjuangan dari beliau-beliau semua, mudah-mudahan kita diberi kelancaran kesehatan, mudah-mudahan kita bisa meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kita apa yang ngejel apa ya itu merdeka gitu, bilang merdeka lah ya. Bareng-bareng apa ya? Ya nanti saya dulu merdeka. Oh begitu. Biar gampang. Ya, tapi nanti saya mau nambahin ini. Oh oke, monggo Pak. Mungkin saya hanya ingin mengatakan bahwasanya kemerdekaan adalah nikmat dari Allah. Perjuangan adalah ibadah yang tidak sia-sia. Merdeka itu bukan hanya bebas dari penjajah, tapi bebas dari maksiat dan kebodohan atau kesoliman. Jadi kemerdekaan sejati adalah ketika hati kita tunduk kepada Allah. Syukur atas kemerdekaan adalah menjaga dan mengisinya dengan kebaikan. Jihad para pahlawan telah usai, kini giliran kita berjihad dengan ilmu dan amal. Ini cocok sekali dengan Mustika Al-Karimah. Kita berjuang untuk umat manusia seperti layaknya para pahlawan yang telah gugur, berjihad dengan ilmu dan amal. Kemerdekaan bukan tujuan akhir, tapi jembatan untuk membangun bangsa. Dan bangsa ini butuh orang-orang yang anti kezoliman, anti kemusyrikan, dan sebagainya. Mungkin Tuhan tidak mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya sendiri. Nah, kata-kata ini saya ambil dari, karena saya sering mengatakan Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Nah ini saya ganti bangsa, jadinya seperti itu. Jadi dengan ilmu mudah-mudahan kita bisa menuju kemuliaan. Amin. Amin. Bahwa pahlawan sejati berjuang demi Allah dan negeri. Jadi ini ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 ya.
Ya udah, mungkin itu saja sih dari saya. Merdeka! Merdeka! Nah, udah, yuk Or, kita pulang Or. Ayo.